Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Saede Hendrawan, NPM 1810631170106 dari kelas 4B Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika, ingin membuat video simulasi mesin abstrak dengan G-Flag. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah teori bahasa dan otomata yang diampu oleh dosen Ibu Rini Mayasari M.Com. Pertama-tama saya akan menjelaskan teknis UASnya. Tugas akhir mata ujian teori bahasa dan otomata terdiri dari tugas akhir untuk mata ujian ini bersifat mandiri atau individu. Setiap mahasiswa memilih 3 buah mesin abstrak dari pilihan 4 jenis mesin, yaitu mesin finite automata, constraint automata, regular expression, dan grammar. Saya sendiri mengambil finite automata, regular expression, dan grammar. Mesin abstrak dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi G-Flag. Simulasi dibuat dalam bentuk video menampilkan wajah Anda dengan menjelaskan tahapan-tahapannya. Setiap mahasiswa menentukan kupel pada mesin abstrak yang berbeda-beda atau tidak boleh sama. Uji hasil dari G-Flag menggunakan minimal 3 himpunan input multi-run. Pengumpulan link video Anda paling lambat tanggal 5 Juni 2020. Anda dapat mengupload video ujian tersebut pada akun YouTube, Google Drive, Dropbox, dan lain sebagainya. Link dapat dikumpulkan pada Google Classroom, UAS folder UAS. Penyertaan link video dengan format lama, lengkap, spasi npm, spasi link video. Pengumpulan link pada Google Classroom harus menggunakan akun masing-masing. Saya akan mereview tentang materi-materi teori bahasa otomatan yang telah diajarkan sebelumnya. Finite set automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan memasukkan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana dan dapat diimplementasikan secara nyata. Finite set automata adalah model matematik yang dapat menerima input dan pengeluaran output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Finite set automata tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Finite set automata dinyatakan oleh pasangan 5 tuple, yaitu M sama dengan Q sigma delta S F. Q adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, delta adalah fungsi transisi, S adalah state awal atau initial state, dan F adalah state akhir. Finite set sendiri terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah DFA, yaitu Deterministic Finite Automata. Yang kedua adalah NFA, Non-Deterministic Finite Automata. DFA sendiri transisi state, FSA akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tertentu. NFA transisi state, FSA akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tak tentu. Di sini bisa kita lihat ya gambarnya. DFA itu dia hanya memiliki satu initial state sehingga bersifat tentu, sedangkan NFA sendiri itu bercabang. Jadi initial state-nya itu bisa ada 2 sehingga bisa disebut bersifat tak tentu. Selanjutnya regular expression. Sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite set automata atau FSA yang dapat menerimanya. Ekspresi reguler biasanya disebut ER. Memungkinkan mendefinisikan bahasa-bahasa. Ekspresi reguler memberikan suatu pola atau template untuk untaian atau string dari suatu bahasa. Untaian yang menyusun suatu bahasa reguler akan cocok dengan pola bahasa itu. Dalam suatu kompilator, ekspresi reguler bisa diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal. Analisis leksikal adalah mengidentifikasi unit-unit leksikal yang dikenal dalam program unit leksikal ini. Biasanya disebut token. Selanjutnya adalah grammar. Teori automata adalah teori mengenai mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal.
Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat menerima aset untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Grammar diwakili G, didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel VT, Vn, S, dan Q yang ditulis sebagai G, VT, Vn, S, Q, di mana VT adalah himpunan simbol terminal atau himpunan non-terminal, Vn himpunan simbol-simbol non-terminal, berarti saya salah ya tadi, maaf. S sendiri adalah simbol awal dan Q himpunan produksi. Ya, selanjutnya saya akan membuka GitLab. Ya, di sini ada beberapa pilihan dan saya memilih init otomata terlebih dahulu. Di sini ini ada toolnya untuk menggeser-geser bendanya, namanya adalah attribute editor, dan ini adalah state editor. Untuk membuat state ya, ini adalah transisi creator. Untuk membuat transisi ini adalah delete. Untuk mendelete state ataupun transisi ini tombol undo, dan ini adalah tombol untuk redo. Oke, pertama-tama saya akan membuat diagram finite state. Di sini saya akan membuat nama saya sendiri. Rapikan dulu, saya perbesar gambarnya, rapikan agar mudah dibaca nanti. Di sini saya membuat dua perulangan pada huruf A semua. Selanjutnya kita lakukan input multirun. Oh, ternyata di sini harus memberikan inisial dan final state ya. Ya, baru kita lakukan multirun. Ini kita lihat akan bentuk di one syah. Lalu di one di one syah. Oke, di sini kita bisa tes apakah sesuai atau tidaknya. Ya, dan semuanya di set berarti ini sesuai dengan
bisa diterima mesin ya. Kita buat apakah memang saya asal tulis atau tidak. Untuk pengujiannya kita masukkan saja ya asal ya I W W N. Ternyata di sini di reject ya. Kita lakukan lagi I W A N N S W A H. Di reject lagi ya karena N ini perulangan, tapi di sini tidak ada perulangan ya. Untuk ini state automata berarti sampai sini. Selanjutnya untuk aplikasi GitLab sendiri dia menyediakan convert. Nah di sini enaknya itu kita tidak perlu menutup aplikasi, jadi kita bisa melakukan convert mau ke grammar langsung ataupun ke regular expression. Oke, kita convert ke grammar dulu. Di sini enaknya menggunakan aplikasi ini kita bisa tanpa perlu menulis ulang, kita hanya perlu mempencet tombol hint. Nanti otomatis dia akan membuat grammar, atau kita lihat show all, maka akan menampilkan semuanya. Di sini contohnya itu ini S adalah awal, dia ke titik A maka akan menghasilkan I, dan seterusnya. Dan F ini lambangnya lambda, artinya final state. Untuk grammar sampai di sini. Selanjutnya kita convert ke regular expression. FA ini finite automata, itu RE atau regular expression. Tadi di PPT sebelumnya ada namanya untuk pewakilannya. Oke, di sini tulisannya meminta kita untuk membuat transisi ulang, di mana menempatkan antara status dengan tanpa transisi 40 transisi kosong dibutuhkan lagi. Untuk ini kita hanya perlu memencet do it, maka semuanya akan terhubung. Namun kita rapikan dulu agar lebih mudah dilihat. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi remove state. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menghilangkan beberapa state. Gunakan collapse state tool to remove non-final state. Artinya adalah kita diharuskan menggunakan tool remove non-final. Gunanya adalah untuk menghilangkan state yang belum final. Nah, di sini juga disebutkan kita perlu menghilangkan berapa lagi, yaitu 5. Dan karena yang dibutuhkan adalah initial state dan final state, artinya sisanya kita hapus ya. Kita hitung dulu ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Di sini kita lihat dulu nama-nama toolnya. Di sini state creator, transisi collapse, dan state. Nah, kita gunakan tool yang ini ya, state collapse. Nah, kita hapus ini, kita lihat kita pilih yang ada isinya. Ini hilang ya, jadi IW. Kita lanjut.
Kita rapikan. Ini ada regular expressionnya ya. IWA kali NH ditambah IWA dikali NSYA dikali H. Ini adalah regular expressionnya ya. Dan sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rini Mayasari selaku dosen pengampu dan kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam pengerjaan tugas akhir ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf apabila masih terjadi banyak kesalahan.